Kita ke informasi lain, saudara, kebakaran terjadi di Jalan Cikdiatiro Nunukan Timur pada Minggu malam. Kebakaran ini mengakibatkan setidaknya 4 bangunan rumah hangus terbakar. Diduga kebakaran terjadi lantaran adanya korsleting listrik. Beruntung dikabarkan tak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Seorang pemilik rumah sempat pingsan namun diketahui langsung ditangani oleh relawan PMI. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada wartawan Tribun Kaltara Febrianus Felix di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Felix. Ya, halo Nila. Oke, Felix, bisa diinformasikan untuk kronologis kebakaran yang terjadi pada Minggu malam ini seperti apa informasinya? Baik Nila, api yang menghanguskan 4 bangunan rumah semi permanen 2 lantai di Nunukan malam tadi, dari keterangan kasih bantuan penyelamatan dan evakuasi Dinas Kabupaten Nunukan, Adis Terang mengatakan bahwa saat pihaknya tiba di lokasi kebakaran, api sudah sangat membesar dan merambat ke rumah lainnya yang memang saat itu terletak sangat berdekatan. Untuk sementara, dugaan penyebab kebakaran itu adalah konslet listrik dari salah satu bangunan yang dijadikan tempat salon. Dan dari keterangan Adis sendiri, 4 bangunan rumah yang semi permanen itu terbakar, ditambah ada 3 bangunan rumah lainnya yang terdampak. 3 bangunan rumah terdampak itu karena terkena reruntuhan AC dan juga ada yang kacanya pecah dan ditambah profil air bak rumah yang juga ikut pecah. Dan api baru bisa dijinakan setelah 1 jam proses pemadaman dengan bantuan 9 unit mobil damkar dan juga setelah air dibantu dari mobil BBD, Dinas Hutang, Balakar, dan mobil tangki air milik warga. Dan dalam proses pemadaman tersebut ada beberapa kendala yang dialami petugas damkar. Di antaranya jarak tempuh dari pos pemadam dan juga lokasi kebakaran itu terbilang cukup jauh, 15 menit, dan juga warga yang lebih dulu tiba di lokasi kebakaran memenuhi sekitaran lokasi kebakaran sehingga menyulitkan pemadam dan kebakaran untuk tembus ke dalam masuk ke dalam area sekitar lokasi rumah terbakar itu. Dan juga warga yang juga turut membantu justru sebenarnya sangat mengganggu tugas damkar yang memadamkan api begitu. Berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, Felix, ada berapa total KK yang terdampak, kemudian kerugian mencapai berapa? Untuk total KK yang terdampak, data yang sudah divalidasi oleh tim BPBD, hingga pukul 10 tadi ada sekitar 14 KK dan sekira 43 jiwa. Sementara itu kerugian yang dicapai, itu kerusakan bangunan sendiri dan perabotan yang lainnya itu mencapai 1,25 miliar. Kalau kerugian material lainnya sekitar 47 sampai 50 juta, sehingga kalau di total itu kira 1,28 miliar. Dan perlu diketahui bahwa untuk rumah terbakar tersebut dari 4, 2 diantaranya merupakan rumah kontrakan, sehingga memang dilihat dari jumlah jiwanya sendiri terlihat banyak. Begitu nih. Kemudian sejauh ini tindak lanjut dari pihak terkait melihat ada sejumlah rumah begitu yang menjadi korban dari kebakaran ini seperti apa, Felix? Ya, saat ini tim BBD juga dibantu dengan Dinas Sosial Kabupaten Nunukan melakukan pendataan untuk kebutuhan logistik, dan juga di posko pengungsian didirikan tenda yang akan digunakan selama 7 hari ke depan. Namun saat ini memang kebanyakan dari korban itu mengungsi ke tempat anak keluarganya masing-masing, sehingga untuk di posko sendiri itu diperuntukkan untuk mengumpulkan bantuan logistik, dan sampai saat ini masih terus bergulir bantuan-bantuan dari masyarakat. Dan juga untuk dokumen-dokumen korban yang hilang akan diupayakan untuk dikoordinasikan kepada pihak kepolisian dan juga termasuk penyelidikan untuk kemudian bagaimana mengatur agar identitas mereka bisa diperoleh kembali begitu. Baik, telah terhimpun juga wawancara yang dilakukan oleh Felix, saudara, dengan Kasih Bantuan Penyelamatan dan Evakuasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan, Aristra Pratama Sanwigo, dan juga wawancara dengan Bupati Nunukan. Berikut liputannya untuk Anda. Dari kebakaran di khususnya ini berasal api dari daerah rumah yang di belakang. Ini kan tembus belakang.
bagian dapur ya. bagian dapur. Terdampak juga dari kamar juga atau dari iya sebentar ya. Kira kebakarannya Tersisa. habis Iya. Informasi dari Pak RT, beberapa korban kebakaran ini juga saat ini sedang mengungsi di rumah keluarga-keluarganya. Tadi sudah kita pesankan jika ada kendala apa-apa lagi nanti saya langsung hubungi saja. Tapi dari pemerintah saat ini sedang menyiapkan semua laporan data untuk diberikan bantuan melalui bagian kesra. Kalau untuk Bu apa? Mungkin makanan gitu Bu? Ya, Persiapan. makanya tadi ada dapur umum yang disiapkan di situ kan ada tendanya tuh. Ya, jadi nanti mungkin selama 3 hari kali ya, 3 hari karena sebenarnya mereka ini ada keluarga dan untuk sementara mengungsi. Tapi tadi kita sudah sampaikan tentu ada langkah-langkah bantuan ya daripada kita untuk tahap pertama ini mungkin seperti bantuan sembako, kemudian makanan mereka dan sebagainya. Jika pun juga ada masyarakat yang ingin berkenan untuk memberikan bantuan juga nanti bisa disalurkan melalui posko yang sudah kita siapkan. Berdasarkan informasi Bu, ini datanya katanya ada yang bukan warga di sini gitu Bu. Ya, makanya itu nanti kita verifikasi data dulu seperti apa. Ya, tadi kan yang terdampak itu dari laporan yang saya dapatkan itu 16 kakak, ada 4 rumah seperti itu. Jadi nanti makanya kita mau di ini dulu semuanya gitu. Jadi kalau ketika lengkap nanti baru akan kita kucurkan bantuan. Nanti kita lihat aturannya seperti apa, ya kan, bisnisnya seperti apa, karena ini kan uang negara nih yang akan kita salurkan gitu. Nanti kita lihat mekanismenya, kemudian jalannya, nanti kita carikan solusi. Ada juga kan yang berinisiasi untuk bantuan-bantuan dari masyarakat. Nah, nanti mungkin bisa kita bagi mungkin ya seperti apa. Lagi sedang diatur dulu semua. Belum ada, laporan terakhir belum ada, cuman penyebabnya aja dari listrik, katanya konslet listrik. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.